Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 101 sampai 105. Yesus, hanya Engkau yang mengetahui betapa jiwa yang diliputi kegelapan ini merana di tengah siksaan-siksaan. Dan kendati semua itu, ia haus akan Allah, seperti bibir yang terbakar merindukan air. Ia mati dan pucat. Ia mengalami mati, tetapi tidak mati. Artinya, ia tidak dapat mati. Semua usahanya sia-sia. Ia ditekan oleh suatu tangan yang amat kuat. Kini, jiwa itu sampai di bawah kuasa Dia yang adil. Semua cobaan lahiriah lenyap. Semua yang mengelilinginya menjadi bisu, seperti orang yang menghadapi ajal, yang kehilangan kontak dengan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Segenap jiwa orang itu ada dalam tangan Allah yang adil, Allah Tritunggal yang kudus. Ditolak untuk selama-lamanya. Inilah saat puncak, dan Allah sendiri dapat menguji suatu jiwa dengan cara itu, sebab hanya Dia yang tahu apa yang dapat ditanggung oleh jiwa itu. Apabila jiwa sudah sepenuhnya dikenyangkan oleh api neraka ini, sungguh ia segera akan dicampakkan ke dalam sejenis keputusasaan. Jiwaku mengalami saat ini ketika aku sendirian di dalam kamarku. Ketika jiwaku mulai tenggelam dalam keputusasaan ini, aku merasa bahwa akhir hidupku sudah dekat. Tetapi aku meraih salib kecilku dan menggenggamnya erat-erat di dalam tanganku. Dan kini aku merasa tubuhku memisahkan diri dari jiwaku. Dan meskipun aku ingin pergi kepada para superiorku, aku tidak lagi memiliki kekuatan fisik. Aku mengucapkan kata-kata terakhirku. Aku mengandalkan kerahimanmu. Dan aku merasa bahwa aku bahkan semakin membangkitkan murka Allah. Dan kini aku tenggelam dalam keputusasaan. Dan semua yang masih tertinggal padaku hanyalah suatu rintihan karena rasa sakit yang luar biasa yang dari waktu ke waktu melepaskan diri dari jiwaku. Jiwaku berada dalam sakratul maut, dan rasanya aku akan tetap dalam keadaan ini, sebab dengan kekuatanku sendiri aku tidak mampu bangkit dari sana. Setiap permenungan tentang Allah membuka suatu samudera penderitaan yang tak terperikan, dan meskipun demikian, ada sesuatu dalam jiwaku yang tertarik kepadanya. Tetapi
ia merasa bahwa hanya untuk inilah ia semakin menderita. Kenangan akan cinta yang dulu ditumpahkan Allah kepadanya menjadi suatu siksaan yang lain lagi. Tatapan Allah menembusnya, dan segala sesuatu yang ada di dalam jiwa itu terbakar oleh tatapan itu. Sesudah beberapa waktu, salah seorang suster masuk ke kamarku dan mendapati aku hampir mati. Ia ketakutan dan pergi mencari suster pembimbing novis yang atas nama ketaatan suci memerintahkan aku untuk bangkit dari lantai. Tiba-tiba kekuatanku pulih dan aku bangkit, gemetar. Pembimbing novis serta-merta menyadari keadaan jiwaku dan berkata kepadaku tentang kerahiman Allah yang tak terduga, sambil berkata, "Jangan mencemaskan apapun, suster. Aku memerintahkan ini kepadamu demi ketaatan." Kemudian ia berkata kepadaku, "Sekarang aku tahu, suster, bahwa Allah sedang memanggil suster kepada suatu tingkat kesucian yang tinggi. Tuhan ingin menarik suster sangat dekat kepadanya, karena ia telah membiarkan hal-hal ini terjadi atas suster dengan sedemikian cepat. Tetapi suster setia kepada Allah. Suster, sebab inilah suatu tanda bahwa ia menghendaki suster mendapatkan suatu tempat tinggi di surga." Tetapi aku tidak memahami apapun dari kata-kata itu. Ketika aku masuk ke kapel, aku merasa seolah-olah jiwaku telah dibebaskan dari segala sesuatu. Seolah-olah aku baru saja keluar dari tangan Allah. Aku merasakan jiwaku tak dapat diganggu gugat. Aku merasa bahwa aku adalah seorang anak yang kecil. Tiba-tiba, dengan mata batinku, aku melihat Tuhan, dan Ia berkata kepadaku, "Jangan takut, putriku. Aku menyertaimu." Seketika itu juga, semua kegelapan dan siksaan itu lenyap. Perasaanku dipenuhi dengan sukacita yang tak terperikan, dan jiwaku penuh dengan terang. Aku ingin menambahkan bahwa meskipun jiwaku sudah berada dalam sinar kasih-Nya, bekas-bekas siksaan sebelumnya tetap ada pada tubuhku selama 2 hari. Wajahku pucat seperti mayat dan mataku merah. Hanya Yesus yang mengetahui apa yang aku derita. Apa yang aku tulis sangatlah kecil dibandingkan dengan kenyataan yang aku alami. Aku tidak dapat melukiskannya dengan kata-kata. Aku merasakan bahwa aku telah kembali dari dunia lain. Aku merasa sama sekali tidak tertarik dengan semua yang telah diciptakan. Aku merapat ke hati Allah, seperti seorang bayi merapat ke dada ibunya. Kini, aku melihat segala sesuatu serba lain. Aku sadar akan apa yang telah dilakukan Tuhan dalam jiwaku. Hanya dengan sepatah kata,
dan aku hidup karenanya. Aku merasa ngeri kalau ingat akan siksaan yang sudah lewat itu. Rasanya aku tidak percaya bahwa orang dapat menderita sedemikian berat seandainya aku tidak mengalaminya sendiri. Inilah penderitaan yang sepenuhnya bersifat rohani. Tetapi dalam semua penderitaan dan pergulatan itu, aku tidak mengabaikan komuni kudus. Ketika aku merasa bahwa aku tidak pantas menyambut komuni sebelum komuni kudus, aku pergi kepada suster pembimbing dan mengatakan kepadanya bahwa aku tidak dapat menghampiri sakramen Maha Kudus, sebab aku merasa bahwa aku tidak pantas melakukannya. Tetapi ia tidak mengizinkan aku tidak menyambut komuni kudus. Maka aku pergi, dan aku mengerti sekarang bahwa hanya ketaatanlah yang menyelamatkan aku. Suster pembimbing sendiri belakangan menuturkan kepadaku bahwa cobaan-cobaan yang kualami sudah berlalu dengan cepat. Dan ini terjadi hanya karena suster taat. Dan berkat kuasa ketaatanlah Tuhan sendiri membebaskan suster dari siksaan ini. Memang benar bahwa Tuhan segera membebaskan aku dari siksaan ini. Tetapi kesetiaanku kepada ketaatan sungguh berkenan di hatinya. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.